أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak dan Ibu para peserta kajian Al-Quran, Majelis Studi Al-Quran Pamper 1, Pamulang Permai 1, yang saya hormati dan muliakan. Di sini terlihat Pak Uli, Pak Muhtarsah, Pak Muhammad Fauji, Pak Edi, dan seterusnya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh hadirin, saya tidak bisa menyebut satu persatu. Masih dalam PowerPoint ini kita akan melanjutkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillah itu ada lafaz Allah, bi dengan ismi nama Allah adalah Allah, atau bi atas ismi nama Allah, bisa dengan nama Allah, kemudian bisa juga atas nama Allah. Nah, sekarang kita akan menjelaskan lafaz Allah. Gimana penjelasannya? Lafaz Allah pertama itu nama Allah, disebut Ismul A'zam, nama yang agung. Ismul Zat itu nama zat Allah, nama diri, gitu. Nah, Allah ini memiliki dua sifat, nama, sifat, dan perbuatan. Yang pertama, sifat jalaliyah, ini di sebelah kanan. Jalaliyah itu artinya agung, gagah, perkasa. Jadi ini nanti ada nama Allah, sifat Allah yang menggambarkan Allah yang maha agung, Allah yang maha gagah, Allah yang maha perkasa. Nah, itu jalaliyah. Itu jalaliyah itu agung, gagah, perkasa. Yang kedua, kita pindah ke sebelah kiri. Itu ada jamaliyah. Jamaliyah itu artinya indah, lembut, santun. Nah, ini ada sifat Allah, nama Allah yang menggambarkan Allah yang maha lembut, Allah yang maha santun, Allah yang maha pengayom, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pemaaf, Allah yang maha pengampun, Allah yang melindungi, Allah yang melihara, menjaga. Nah, ini namanya jamaliyah. Sifat yang menggambarkan keindahan, kelembutan, kasih sayang. Gitu. Pada kuliah yang lalu ada pertanyaan dari Pak Ihsan, Dr. Ihsan. Apakah dua ini? Iya. Semua sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran, nanti bisa Ar-Rahman, bisa Ar-Rahim, bisa Ar-Raqib, yang terhimpun dalam 99 nama Allah, disebut Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang indah, terbagi dua. Muatannya, ada yang muatannya berisi sifat jalaliyah, ada yang muatannya, kontennya, isinya sifat jamaliyah. Gitu. Nah, karena kemarin kan waktu saya masih ingat Pak Dr. Ihsan menyimpan pertanyaan dan saya belum sempat menjawab. Nah, jawabannya sekarang benar. Kalau kita membaca Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka akan menemukan gambaran tentang sifat Allah
yang terbagi dua, jalaliyah dan jamaliyah. Gitu. Tapi semuanya tarik ke atas. Lihat ke atas, kamaliyah. Kamaliyah itu adalah maha sempurna. Kelembutannya, kelembutan yang sempurna. Kasih sayangnya, kasih sayang sempurna. Perlindungannya sempurna. Gagah. Oh, itu maksa juga kamaliyah sempurna. Itu. Nah, sekarang pada Bismillahirrahmanirrahim ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Ar-Rahim. Keduanya menggambarkan sifat, karena kasih sayang menggambarkan kelembutan. Itu kira-kira. Jadi yang Allah kedepankan di dalam Bismillahirrahmanirrahim tidak ada jalaliyahnya. Allah kedepankan saja jamaliyah. Allah kedepankan itu maksudnya Allah mendahulukan, ditempelkan kepada nama Allah Bismillahi, lalu dua nama itu Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Keduanya merupakan sifat jamaliyah karena itu intinya rahmat, kasih sayang. Sebelum sampai ke situ, mari kita lanjutkan dulu apa yang sudah ditulis dalam PowerPoint ini. Nah, maka tadi jalaliyah saya terjemahkan ini maha perkasa, jamaliyah maha indah, kamaliyah maha sempurna. Ini jadi pola untuk memahami seluruh sifat Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. Atau yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Nah, dalam Al-Asma itu menggambarkan 3. Nama, sifat, perbuatan. Kalau bahasa Arab itu adalah al-asma, as-sifat, al-af'al. Nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Ini tadi versi bahasa Arab ditulis dengan aksara Arab. Nah, jadi apa tuh jalaliyah? Menggambarkan keperkasaan. Apa itu jamaliyah? Tadi indah, lembut, santun. Apa itu kamaliyah? Di atas maha sempurna. Nah, sekarang kita akan menelaah surat Toha ayat 14. Nih. Di sini Allah merumuskan dengan kata aku. Innani, sesungguhnya aku. Anak itu aku. Siapa aku ini? Allah. Jadi Allah menyebut dirinya kadang-kadang dengan kata aku. Gitu. Aku. Nah, maka ketika merumuskan kalimat tauhid, lihat. La ilaha illa ana. La itu tidak, ilaha artinya ilah atau Tuhan, illa kecuali anak. Jadi Allah, lihat di pinggir itu dapat Allah menyebut dirinya. Kita ulang. Innani, sesungguhnya aku, ana, aku, Allahu, oh Allah. La, tidak ada, ilaha, ilah, ilah, kecuali ana, aku. Di dalam Al-Quran hanya 3 kali disebut. Allah menyebut dirinya dengan kata aku dan melahirkan la ilaha illa ana. Itu. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah selain aku. Untuk menunjukkan memang Allah saja Tuhan. Yang lain itu bukan Tuhan.
Tapi oleh manusia dianggap Tuhan. Gitu. Oleh manusia dianggap Tuhan. Gitu. Nah, apa itu ilah? Ilah itu Tuhan yang menciptakan. Karena Allah yang menciptakan, maka hanya Dia yang berhak diibadati. Jadi nanti akan tidak ada ibadah kecuali kepada Allah. Oh. Jadi ketika kita Bismillah, itu Allah adalah ilah. Itu namanya Allah adalah ilah. Tuhan yang sebenarnya al-haq. Yang lain itu bukan Tuhan. Bukan. Itu makhluk diciptakan oleh Allah. Tapi oleh manusia dianggap itu keliru berat. Makanya Allah tidak mengampuni orang yang punya keyakinan itu sampai mati. Kenapa Allah sampai kejam begitu? Bukan kejam. Allah tegas. Nah ini Jalaliyah. Gagah. Kasa, tegak. Tuh. Ya. Baik. Karena itu nanti Allah minta setelah Bismillah itu Pak Budni. Hei Musa. Ini karena awalnya ini dialog Allah dengan Nabi Musa. Beribadahlah kau kepada aku. Karena aku adalah ilah. Gitu. Maka engkau beribadahlah kepada aku. Gimana beribadah itu? Waqimi sholat, lakukan sholat. Jadi sholat itu adalah ibadah, nggak usah disebut ibadah sholat. Sholat saja. Orang sudah umum, jadi kita kan sering tidak sholat, ibadah. Nggak usah, sholat memang sudah ibadah. Kelebihan, utama ibadah. Itu nanti jangan-jangan pengaruh ibadah pagi, ibadah yang tetangga sebelah itu. Bukan di masjid kalau itu. Jadi sholat saja. Untuk apa? Untuk zikri. Zikri itu untuk mengingat aku. Nah, salah satunya ketika dalam sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Jadi membaca Bismillah merupakan ungkapan hamba untuk mengingat Allah. Ungkapan hamba untuk menyebut nama Allah. Mengingat Allah. Gitu. Makanya Rasulullah meminta kita memulai satu pekerjaan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti zikir. Bismillah itu zikir. Zikir kepada Allah. Mengingat Allah. Yes. Ini surat Toha, surat ke-20, ayat 14. Dalam ayat ini memang di Nabi Musa alaihissalam, pada saat Nabi Musa diangkat untuk menjadi nabi, Nabi Allah dan Rasul Allah. Baik, nah sekarang kita akan menjelaskan tentang Allah pada surat Maryam ayat 65. Mohon Pak Uli berkenan untuk membaca terjemahnya, silahkan. Terjemahnya saja. Ya, baik. Ini surat Maryam, surat ke-19, ayat 65. Ya. Silakan Pak Uli. Ya, terima kasih. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Jadi, siapa Allah itu? Yang kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Allah itu? Di surat Maryam dijawab, itu Rob. Nah, jadi selain Allah itu adalah ilah, juga Rob. Lebih tepatnya di surat An-Nas. Lihat surat An-Nas, ada ilahin nas, ada Robbin nas, ada malikin nas. Ada 3. Kita hubungkan dengan surat An-Nas. Ya, kita semua sudah hafal surat An-Nas.
Ada ilahin nas, ada rabbin nas, ada malikin nas. Gitu. Ilah, Allah yang menciptakan, karena itu dia Tuhan satu-satunya, dan ibadah itu hanya kepada Allah. Rob, itu Allah yang mengatur, Allah yang menata, Allah yang mengelola, Allah yang merawat. Itu Rob, Allah. Malik, Allah yang memiliki, Allah yang berkuasa, Allah yang punya kerajaan. Karena Malik itu bisa berarti raja, bisa berarti pemilik, bisa berarti penguasa. Kata Allah. Itu. Nah, siapa Allah yang kita sebut Bismillahirrahmanirrahim? Rabbus samawati wal ard. Rob yang mengurus langit dan bumi. Tuh. Jadi tidak ada yang lain yang ngurus langit dan bumi. Sementara di masyarakat secara sosiologis ada yang menguasai Laut Kidul, diberi nama Nyi Loro Kidul. Lalu ada persembahan untuk Nyi Loro Kidul. Lalu di Lor itu utara, itu ada gunung. Utara dari Yogyakarta itu ada Gunung Merapi. Lalu ada Bah Merapi yang dianggap menguasai Gunung Merapi. Lalu ada persembahan kepada Bah Merapi yang ditunjuk langsung oleh Kesultanan Yogyakarta. Salah satu pejabatnya Bah Marijang. Dia abdi dalam, pegawai kesultanan, pegawai istana yang bertugas mengurusi bagaimana persembahan kepada yang menguasai Merapi. Tapi diperhalus. Dari mana saya tahu? Itu dari penelitian mahasiswa kami. Itu. Nah, pekerjaan seperti ini di peran bersama wal. Itu syirik jelas. Itu. Wama bainahuma, dan ruang-ruang di antara langit dan bumi, kan ada ruang angkasa. Ada energinya, ada powernya, ada semuanya. Itu kosmologi. Itu. Fa'budhu. Lagi-lagi ujung dari meyakini itu beribadahlah kepada Allah. Rabbus samawati wal ard. Rob itu Tuhan yang mengatur, mengurus, mengelola langit dan bumi dan ruang-ruang di antara langit dan bumi. Wastabir li ibadati. Bertahan, mantap, kokoh dalam ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Tuh. Jadi bismillah tuh nancep, kalau istilah saya, di dalam perasaan kita. Dihayati, diresapkan, mengakar. Dan tidak hanya bismillah, melahirkan ibadah. Lalu di akhir ayat, hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau menemukan ada nama lain? Nah, untuk Rob yang mengatur langit dan bumi itu ada namanya Allah. Karena itu ayat yang samia itu artinya nama, melahirkan penjelasan seperti ini. Nah, ada 4 tafsirnya. Apakah kamu mengetahui ada nama itu Allah, padahal Allah sudah memberitahu nama dirinya Allah? Pak Uli, mohon pelan keempat tafsir ayat ini dibaca. Ini ada 4 kotak. Silakan Pak Uli. Baik, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang bernama seperti ini? Apakah engkau mengetahui
sesuatu yang berhak memperoleh keagungan dan kesempurnaan sebagaimana pemilik nama ini? Apakah mengetahui ada nama yang lebih agung dari nama ini? Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang patut diibadati sama seperti Dia, Allah? Nah, mari kita kupas satu-satu. Jadi ini tentang Allah. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang bernama seperti ini? Tidak ada jawabannya. Tidak ada. Karena Allah yang menyebut dirinya Allah. Kita tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Itu karena Allah memberitahu. Allah memperkenalkan dirinya. Aku adalah Allah. Tadi surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi jawabannya hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang bernama seperti ini? Tidak ada jawabannya. Jelas. Konkret jawabannya. Yang kedua, apakah engkau mengetahui sesuatu yang berhak memperoleh keagungan dan kesempurnaan sebagaimana kami? Tidak ada. Yang lain itu kan diciptakan oleh Allah, makhluk Allah, hamba Allah. Itu tidak ada jawabannya. Tidak ada yang berhak memperoleh keagungan, kesempurnaan. Tadi kan yang kamaliyah Allah. Tidak ada. Apakah mengetahui ada nama yang lebih agung? Jawabannya tidak ada. Bagaimana lebih agung? Yang lain itu diciptakan, awalnya tidak ada, lalu diadakan, diciptakan oleh Allah. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang patut diibadati sama seperti dia? Tidak ada. Karena ibadah itu hanya patut, tepat, layak kepada Allah. Begitu. Jadi bismillah luar biasa. Itu terhubung dengan surat Maryam ayat 65 bagian akhir hal ta'lamu lahu samiyah. Nah, saya mengelompokkan menjadi 4 ini setelah membaca kitab-kitab tafsir. Seperti ini. Nah, sekarang kita masih menguraikan tentang Allah. Nah, tadi sudah disebut. Nah, ini semua ada pada surat An-Nas. Ilahin nas, Rabbin nas, Malikin nas. Nas itu manusia. Tadi Allah, siapa Allah? Ilahin nas, siapa Allah? Rabbin nas, siapa Allah? Malikin nas. Itu singkatnya. Tapi diuraikan ke Al-Quran nanti akan kita temukan beberapa ayat lain. Rabbis samawati wal ar. Rob yang mengatur langit dan bumi. Terus. Jadi bukan hanya Rabbin nas, tapi mengatur langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Ruang-ruang keadaan di antara langit dan bumi. Sekali lagi, ilah artinya Allah yang menciptakan. Allah yang berhak diibadati. Yang kedua, Rob. Allah yang mengatur. Allah yang menata. Allah yang mengelola. Allah yang melindungi, Allah yang menjaga, Allah yang mengembangkan, Allah yang menguatkan, Allah yang mencintai seluruh makhluk ciptaannya. Malik 3, memiliki, menguasai, lalu Malik itu pemilik, penguasa atau raja. Subhanallah. Nah, ilahin nas, Rabbin nas, Malikin nas itu pada surat terakhir, surat An-Nas. Itu tentang Allah. Karena itu Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Belum kita jelaskan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Kita masih menjelaskan tentang lafaz Allah tadi. Baik. Nah, karena itu tadi kita memulai yang paling bawah tuh. Jadi, ketika dirumuskan menjadi tauhid, tauhid itulah meyakini bahwa Allah esa, maka ada 4. Yang pertama
Langsung, bukan dengan kata ganti. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Yang kedua dengan kata ganti. Kata gantinya engkau. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali engkau. Engkaunya Allah saja. Kembali kepada yang paling atas. Yang ketiga, la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah selain dia. Dianya juga Allah. Kembali lagi ke atas. Dan yang keempat yang tadi kita temukan dalam surat Toha ayat 14. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah kecuali aku. Akunya bukan pribadi seperti Fir'aun ngaku menjadi Tuhan. Tapi kembali lagi kepada Allah. Begitulah. Nah, ini disebut kalimah tauhid. Kalimah artinya pernyataan, ungkapan. Tauhid artinya meyakini bahwa dia satu. Ahad. Nah, seperti disebut pada surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakan dia itu Allah. Ahad. Mengapa saya menekankan dia itu adalah Allah? Saya mendapatkan dua informasi yang isinya sama. Informasi pertama saya memperolehnya dari seorang tentara, Brigjen. Dia kepala Rohis Angkatan Darat. Bertemu di Masjid Istiqlal dalam sebuah pelatihan, saya jadi narasumber. Beliau melaporkan di Aceh ada satu aliran tarekat tasawuf yang meresahkan. Yang kedua, saya mendapat laporan dari anggota DPR RI, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dapil Sumbar 2, Pak Hasanuddin. Betul kami di Masjid Al-Muhajirin Depok. Nah, apa laporannya sama? Yaitu dia meyakini la qul huwallahu ahad, qul katakanlah huwa Muhammad. Duanya Allah. Oleh kelompok ini yang berada di Aceh tapi sudah ada juga di Sumatera Barat menurut laporan Pak Hasan, itu katakanlah Muhammad. Jadi yang mengatakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Huwa, dia itu Allah. Nah, tapi dia terjemahkan dia itu Muhammad. Lalu rumusannya adalah Muhammad dengan Allah menyatu. Nah, kalau menyatu begini itu mirip dengan konsep tentang Nabi Isa. Tuhan adalah Isa, Isa adalah Tuhan. Masa Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah. Nah, jadi kita perlu memahami mendalam ini. Karena nih menjelang kiamat ini, ya kiamat macam-macam bermunculan. Itu Pak. Nah, saya belum meneliti langsung, belum, tapi saya dapat data, dapat info dari dua sumber yang insya Allah valid. Yang satu Pak Hasan, mantan anggota DPR RI dari Sumatera Barat, Dapil Sumbar 2. Yang satu kepala Rohis ya, TNI Angkatan Darat, Brigjen. Allah. Nah, kita tak tergoda yang tafsir kayak begitu. Lurus saja seperti bagaimana Al-Quran mengatakan, Rasul memahami, para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh. Udah, mantap saja ke situ. Insya Allah kita akan kokoh istiqomah dalam jalur yang Allah ridhoi yang benar. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. La ilaha illallah. Ini penjelasannya. Salah satu, ini penjelasan yang sudah umum. La ilaha itu dipahami la ma'budah illallah. Tidak ada ma'bud. Ma'bud itu yang diibadati.
selain Allah. Tadi kita simpulkan dari surat Toha ayat 14, dari surat Maryam ayat 65, dan dari surat-surat lain yang jumlahnya banyak. Tidak ada ma'bud. Ma'bud itu yang diibadati selain Allah. Jadi manusia tuh kalau ingin dapat ridho Allah, ya yakini tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, lalu beribadah, sujud, ruku, sholat ya, kepada Allah. Tuh. Yang kedua, la ilaha illallah dipahami secara filosofis, mendalam. La maujuda, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Maksudnya wujud yang mutlak, wujud yang berdiri sendiri, Allah. Karena manusia itu kan awalnya tidak ada, lalu diciptakan oleh Allah, sekarang ada. Nah, keadaan manusia juga gantian. Hari ini kita masih diberi kesempatan ada di muka bumi, besok lusa kita pindah ke alam barzah, tubuhnya dikubur, ruhnya di alam barzah, lalu ada yang datang, ada yang lahir, ada yang pergi, terus aja sampai saat dunia kiamat. Pergi semua, dunia hancur. Maka ayat inilah ilah dipahami lah mau juga ilah itu untuk menggambarkan kesadaran yang sejatinya, kesadaran yang hakikat. Jadi Allah saja. Karena alam, manusia, semua itu tergantung Allah yang punya irodah, punya kehendak, Allah yang punya inisiatif, Allah yang punya gagasan untuk menciptakannya. Sekarang harus sama Allah. Apakah kita diizinkan untuk berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa tidak? Toh pada akhirnya kita akan tinggalkan kehidupan dunia ini. Itu. Jadi tidak ada, tapi pernah ada. Itu. Nah, yang ketiga, la khaliqa, kecuali Allah. Karena kalau dalam pandangan naturalisme, alam itu tercipta dengan sendirinya. Naturalisme itu yang netral, tapi lama-lama naturalisme itu akan menjadi potensi untuk kepadahan komunisme. Kehidupan itu komunal, tidak ada yang unsur spiritual, unsur rohani, unsur metafisik, tidak ada. Yang ada adalah hukum kehidupan. Hukum kehidupan ini bersifat alamiah, alam ada secara sendiri dan terjadi evolusi, berkembang, maka alam ini nanti ketika hancur ya selesai. Mereka tidak meyakini ada kehidupan setelah mati, mereka tidak meyakini ada akhirat. Pandangan ini sekuler. Itu pandangan ini pandangan kebenaran, namanya materialisme. Pandangan ini menjadi penyangga paham komunisme yang intinya ateisme. Tuhan tidak ada. Sesat kayak gitu. Baik, nah sekarang mari kita lihat. Kita akan uraikan sekarang dari sisi Allahu. Nulisnya begitu lengkap. Allahu. Allah. Tapi nanti ketika itu lebih ringan. Billahi. Nah, lebih ringan. Tapi ketika dibaca Allahu atau Allah itu berat. Namanya tafhim. Berat. Tapi ketika ke bawah Allahi, maka bacanya jadi billah. Gitu. Itu tarki. Oleh sebab itu muslim mengucapkannya Allah, bukan Allah, bukan Allah. Allah. Nah, itu pengucapannya Allah. Tapi nanti ketika dalam Al-Qur'an akan bukan ketika dibaca kasroh memang lebih ringan. Billahi. Gitu. Billahi. Wabillahi taufik gitu kan. Billahi. Billahi. Tapi ketika berbunyi A atau U, Allahu.
Allah. Nah, jadi pengucapannya bukan Allah, tapi Allah. Bukan Allah, tapi Allah. Ada pengucapannya. Allah. Ya, gitu. Nah, bisa juga lihat sekarang tidak ada alifnya. Bandingkan yang pertama, Allah ini lillahi. Nah, ini artinya untuk Allah. Itu lebih ringan, lillahi. Lillahi. Kembali lagi kepada Allah. Lillahi itulah untuk Allah. Gitu. Karena Allah, oleh Allah, lillahi. Ringan pengucapannya. Itu yang contoh yang tarkik namanya. Berbunyi lillahi. For God. Lillahi. For Allah. God aja masih umum. Kita for Allah. Lillahi. Nanti bisa juga lamnya hilang satu. Dibaca lahu. Lahu tuh untuk dia. Milik dia. Kepunyaan dia. Lagi-lagi dianya kembali kepada Allah. Dan bisa juga hu. Wah, ini cuma satu huruf. Hu. Padahal itu kata ganti. Namanya domir. Hu. Dia. Semuanya kembali kepada Allah. Baik satu huruf, hu. Dua huruf, lahu. Atau lillahi. Tetap kembali kepada Allah. Ketika kita nanti membaca Al-Quran, akan ditemukan ini. Allahu, lillahi, lahu, hu. Itu akan ditemukan. Itu. Kita lanjut sekarang. Nah. Ada dua pandangan ulama dalam menafsirkan, dalam menjelaskan lafaz Allah. Yang pertama, punya keyakinan itu ismul jamid. Apa itu ismul jamid? Lihat sebelahnya. Kata yang tidak terambil dari akar kata tertentu. Tidak ada penjelasannya lafaz Allah berasal dari kata apa, huruf apa, tidak ada. Allah itu Allah saja. Nah, ini yang menutup uraian kebahasaan. Kenapa? Kalau kita diberitahu oleh Allah bahwa Tuhan yang menciptakan langit itu bernama Allah, tidak ada nama tadi yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang patut disembah selain Allah. Ya, kenapa repot-repot harus mencari uraian tentang asal-usul kata? Itu pandangan yang pertama. Ini simple, sederhana, dan tidak ada risiko keliru. Dah, kepada Allah. Yang penting dibaca, jadi keyakinan, meresap ke dalam hati, mengakar dalam diri kita. Mantap. Itu pandangan yang pertama itu. Yang kedua, ada uraian. Nah, ismul mustaq itu kata, oh ini ada akar kata, ada sumber, ada penjelasan. Menggunakan ilmu. Namanya ilmu linguistik. Ilmu linguistik itu ada cabangnya lagi. Cabangnya etimologi, ilmu tentang asal-usul kata. Bagaimana penjelasannya? Nah, kita ikuti yang kedua nih. Nah, Pak Uli, mohon berkenan kembali membacakan tulisan yang sudah saya siapkan. Ini. Baik. Kata untuk pandangan yang pertama. Ya, kata Allah tidak terambil dari satu akar kata tertentu, tetapi ia nama yang nama yang menunjukkan pada zat yang wajib wujudnya.
yang menguasai seluruh hidup dan kehidupan, dan kepadanya seluruh makhluk bergantung, mengabdi, dan memohon. Nah, ini tadi pandangan yang pertama. Yang menyebutkan tadi ismul jamid. Ini uraiannya. Nah, lapan Allah itu ada al. Nah, lapan awalnya kata ilahun. Ini ilahun. Karena dalam Al-Quran juga kata ilahi, ilaha, ilah ditemukan. Ilah artinya Tuhan. Sebetulnya Al-Quran, bukan sebetulnya, menyebut kata tunggal karena Allah itu ahad. Tapi Al-Quran menyebut bentuk jama, alihah. Kenapa Al-Quran jama? Untuk menggambarkan ya yang meyakini Tuhannya banyak. Dan manusia itu manusia musyrik, manusia kufur, manusia kafir. Itu. Gimana nih dari kata ilah itu? Kata ilah ini lalu digabungkan dengan partikel, ada al. Al itu apa sih? Al itu seperti de dalam bahasa Inggris. Misalnya al masjidu, masjid itu. Al baitu, rumah itu. Al ardu, bumi itu. Itu dan seterusnya. As-sayaratu, kendaraan itu ada al. Nah, tapi sekarang al dihubungkan dengan Allah. Maka terbentuklah kata al-ilahu. Cuma itu kalau al-ilahu itu dalam ucapan orang-orang Arab itu tidak indah. Maka i-nya dibuang satu. Jadi Allahu. Itu. Jadi singkatnya menurut teori ini, teori linguistik, lafaz Allah itu adalah menggambarkan Tuhan yang mutlak. Sementara berasal kata ilah. Ilah itu ada yang menganggap dewa ilah. Mungkin juga dulu ilah. Itu setan dianggap ilah. Umum saja. Makanya dalam tauhid ditutup la ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada tuh, itu bukan ilah. Ilah itu hanya Allah. Gitu. Karena Allah juga berasal dari kata ilah, tetapi mendapatkan awalan al, menjadi Allahu yang tadi sudah diuraikan. Itu. Lihat di sini disebut kata ilah, akan ditemukan kata ilah. Misalnya tuh ilahun, wah itu kan disebutkan kata ilah. Coba Pak Uli berkenan untuk membacakan terjemah surat Maryam Al-An'am ayat 19. Baik. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai atau Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Jadi intinya Allah itulah disebut ilahun wahid. Coba lihat, qul innama huwa ilahun wahid. Katakan bahwa dia itu adalah ilahun wahid. Toh disebut ilah. Tapi ilah ini ilah wahid. Nah, kalau yang lain punya pandangan bukan ilah tapi alihah.
Alihat itu Tuhan-Tuhan. Makanya Allah mengatakan, apakah kamu bisa menunjukkan bukti bahwa selain Allah itu ada Tuhan-Tuhan yang lain? Jawabannya tidak. Itu tidak ada bukti, tidak ada argumentasi, nggak ada uraian. Itu. Nah, di sini disebut bahwa Al-Quran menyebut Allah itu ilahun wahid. Maka ulama menyimpulkan, oh kalau gitu kata Allah berasal dari kata ilah. Itu. Kata Allah berasal dari kata ilah. Al-Quran menyebut Allah itu ilahun wahid. Itu ilahun wahid. Nah, dan banyak kata ilahun wahid. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan nanti pada saat kita baca Al-Quran, coba kata-kata ilahun wahid saja dikasih tanda. Misalnya, wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illallah rahmanur rahim. Coba saya mengajak sebelum berakhir, mengajak Bapak dan Ibu untuk membuka surat Al-Baqarah ayat 163. Al-Baqarah ayat 163. Nah, apakah sudah membuka semuanya? Semoga Bapak dan Ibu sudah membuka Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 163 akan saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illallahur rahmanir. Coba lihat. Ini wa ilahukum dan ilah kamu. Ilah kum itu kamu sekalian. Wa ilahukum dan ilah kamu yang menciptakan kamu. Ilahun wahid, ilah yang satu. Sama dengan surat Al-An'am ayat 19 itu ada innama huwa ilahun wahid. Perhatikan di Al-An'am, ilahun wahid. Ilah itu Tuhan, wahid itu satu. Wa ilahukum, lihat Al-Baqarah 163, dan ilah kamu, ilahun wahid, adalah ilah yang satu. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain dia. Siapa dia itu? Ternyata dia itu Ar-Rahmanur Rahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lihat. Tuh. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illallahur rahmanur rahim. Dan ilah kamu adalah ilah yang satu. Tidak ada ilah selain dia. Dia adalah Ar-Rahman, lagi Ar-Rahim. Saya kira untuk malam ini cukup. Nah, Bapak dan Ibu yang terhormat, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Kita masih punya waktu 45 menit untuk pendalaman. Silahkan siapa yang akan memulai, saya di posisi menyimak. Nah, ternyata ada 12 orang ya. Ini Pak Dadi Kuswadi, Pak Helmi, Pak Yayan, Pak Ihsan, Pak Tommy, Pak Elwin, siapa lagi? Oh, Pak Arif. Silahkan Bapak-bapak yang terhormat. Siapa yang akan memulai? Silakan. Mungkin Pak Ihsan tadi sudah dijawab pertanyaan Bapak yang tertunda pada kuliah kedua. Pak Edi, silakan host kita. Tanya, Prof. Ya.
Baik, silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Prof. Pengen bertanya jadinya tentang fa'bud. Tadi juga di awal aqimis sholah lidzikri. Kemudian ada maka sembahlah aku di surah apa tadi? Maka sembahlah aku dengan bersungguh-sungguh apa ya tadi artinya itu. Nah, ini dua ini yaitu as-sholah dan a'bud. Ini bagaimana ya Prof, dua aktivitas ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. As-sholah, ya insyaallah kita sholah, lalu ada a'bud, fa'bud nih, apakah misalnya sholat itu adalah salah satu cara menyembah, atau bagaimana Prof penjelasannya untuk dua kata-kata yang ini as-sholah dan fa'bud. Yang pertama adalah Pak Budni ya, beribadahlah kepada aku. Yang kedua, aqimus sholah lidzikri. Tadi yang pertama di awal tadi Prof menjelaskan innani anallah aqimis sholah. Kalau gitu kita sama-sama membuka surat Toha ayat 14 supaya uraian kita memang membuka Al-Quran. Ini kan sedang kajian Al-Quran. Kita buka surat Toha, surat 20. Saya juga sedang membuka Al-Quran. Kita akan meluncur ke ayat 14. Sudah? Nah, silakan Pak Edi. Sekarang Bapak bertanya dengan fokus pada surat Toha ayat 14. Supaya lebih jelas, mohon diulang pertanyaannya. Silahkan. Ya, ulang pertanyaannya Prof? Atau? Iya. Saya ulang pertanyaannya, baik. Jadi tadi secara keseluruhan penjelasan Prof tadi yang saya berusaha untuk menangkap dua hal yang penting menurut saya saat ini, yaitu as-sholah, ya, aqimis sholah, dan yang pertama, yang kedua fa'budni. Jadi aqimis sholah dan fa'budni, dua perintah Allah yang yaitu as-sholah dan a'bud. Nah, bagaimana implementasi dua perintah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, Prof? Seperti itu, Prof. Apakah selama ini kita sudah melaksanakan kedua perintah itu, fa'budni dan aqimis sholah? Itu, Prof. Terima kasih. Sekarang sudah terang. Ya. Pak Edi memberikan pertanyaan kaitan dengan surat Toha ayat 14. Pak Budni, harfiahnya beribadahlah engkau Musa kepada aku. Nah, kata Pak Budni itu akar katanya ain ba dal. Ain ba dal. Maka akan melahirkan tentang abdun, hamba. Aku ini hamba siapa ya? Hamba Allah. Itu yang pertama, perintah beribadah itu kan satu kesadaran aku hamba Allah. Kalau diucapkan dalam bahasa Arab jadi Abdullah. Abdun, hamba Allah. Nah, ini harus menjadi konsep diri. Siapa kita? Hamba Allah. Siapa kita? Abdullah, hamba Allah. Itu. Apa yang diyakini oleh seorang Abdullah? Keyakinannya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu keyakinannya. Itu yang tidak boleh longgar. Itu harus kuat sampai akhir ayat. Itu. Lalu setelah itu apakah cukup dengan keyakinan? Tidak. Keyakinan itu diwujudkan dalam sikap, diwujudkan dalam perbuatan. Sikapnya berserah kepada Allah. Seakan Mbak berserah kepada selain Allah, keliru. Berserah kepada Allah. Itu.
betul-betul hamba ini punya sikap. Saya patuh, saya taat, saya berserah kepada udah ya Allah sebagai Rob tadi. Itu yang kedua, sikap. Itu sikap kepada Allah, bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah, nggak tergoda untuk memohon kepada selain Allah. Kita istiqomah. Itu sikap. Lalu melakukan perbuatan. Apa perbuatannya? Nah, ibadah itu dibagi dua, Pak. Itu. Ada ibadah umum. Ibadah umum itu kita melakukan aktivitas. Kalau saya mungkin mengajar, saya ke kampus, saya ke masjid, silakan semua kita beraktivitas, tapi tujuannya adalah dalam rangka mengharap ridho Allah, mengabdi kepada Allah. Jadi kata-kata ibadah itu dalam bahasa Indonesia jadi mengabdi, karena abada, abdi. Itu. Kalau orang Sunda abdi itu jadi aku, abdi, itu abdi dalam. Itu abdi dalam itu artinya orang yang bekerja untuk Kangjeng Dalam, yaitu para adipati, para pejabat di zaman dulu. Itu jadi mengabdi. Apa yang dikirakannya? Ya sudah, bangun tidur, membaca doa. Akan melakukan sesuatu, baca bismillah. Kita sampai menyapu saja, kita menyapu baca bismillah itu ibadah. Maka saya katakan ketika orang menyapu itulah satu ada gerak, dua ada bersih, tiga ada sehat. Itu baru umum, itu kemanusiaan. Orang menyapu halaman itu gerak, bersih, sehat. Nah, itu aktivitas umum kemanusiaan. Tapi dalam Islam ada satu lagi, gerak, bersih, sehat, ibadah. Gitu. Gerak, memang kita menggerakkan sapu, bersih. Hasilnya jadi bersih, sehat. Semoga dengan menggerakkan badan, tubuh kita sehat. Tapi ada nilai lain yang tidak disebut secara umum, yaitu ibadah. Makanya ketika orang nyapu, rumusannya G, gerak, B, bersih, sehat. GBS, I, jangan lupa. Nah, jadi oleh sebab itu seorang ulama berasal dari Mesir itu ya ini ulama awal abad 20, Hasan al-Banna dari Mesir, tepatnya dari kota Alexandria, Mesir, merumuskan hidup kita seluruhnya adalah ibadah. Tapi dalam bahasa Arab, hayatuna kulluha ibadatun wa jihad. Hidup kita seluruhnya adalah ibadah dan perjuangan. Gitu. Jadi ibadah umum. Kepada siapa ibadah? Jadi seluruh hidup kita didedikasikan kepada Allah. Tapi setelah ibadah umum belum lengkap. Ada ibadah khusus. Ibadah khusus itu yang ditentukan waktunya. Allah yang menentukan duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bukan Rasulullah pribadi itu dibimbing oleh wahyu, oleh Allah. Ditentukan waktunya, ditentukan caranya. Ada bacaan, ada gerakan. Ditentukan rakaatnya. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Manusia kan cenderung protes. Ya subuh masih segar, tuh bangun tidur belum beraktivitas segar, sholat cuma 2 rakaat. Siang-siang udah capek, udah 4. Ente yang mikir atau Allah? Kalau sebagai hamba jangan hanya gitu, nerima, mendengar, berserah. Itu. Jadi ini ibadah yang sholat itu ibadah khusus. Nah, nanti kita ada waktunya, ada caranya, ada bahkan bukan hanya itu, ada syaratnya, ada rukunnya. Syaratnya harus bersih,
Untuk bersihnya juga bukan mandi, sembarang mandi, bukan nyentuh air, sembarang nyentuh air, tapi namanya wudhu. Wudhu ditentukan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Jadi singkatnya, sholat itu ibadah khusus. Karena itu dalam surat Toha dicakup duanya Pak Budni, beribadahlah kepadaku. Itu menyangkut ibadah yang umum dan ibadah yang khusus. Sedangkan ketika perintah akimi sholat, itu sudah lebih spesifik. Ibadah yang khusus. Tapi keduanya berorientasi kepada lizikri, mengingat aku. Ucapan dengan mengucapkan bacaan sholat, itu pikiran dengan konsentrasi, hati dengan nyambung, merasakan Allah dekat, menyaksikan kita, terasa hidup ini berada di dalam pengawasan, penglihatan Allah. Jadi terasa Allah dekat. Begitu kira-kira. Jadi dalam ayat ini ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Nah, gimana prakteknya? Ibadah khusus kita lakukan dengan sholat berjamaah, awal waktu di masjid, ibadah umum dengan orientasi hidup kita mencari ridho Allah. Dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Pak Edi kira-kira penjelasannya. Ya, terima kasih, Prof. Ya, kita memberi kesempatan kepada yang lain. Subhanallah, ini ada 12 orang. Maka silahkan, waktu kita masih cukup. Mungkin Pak Uli sendiri, silahkan Pak Uli. Nah, silahkan, kita, ini forum kita, majelis kita. Silahkan. Mungkin Pak Yayan, mangga Pak Yayan, Pak Dokter ini, Pak Ihsan ada, Pak Tommy, Pak Arif, Pak Helmi, Pak Muhtarsyah, ada Pak Dadi juga. Silahkan, silahkan mangga. Pak Uli, mangga silahkan Pak Uli, monggo Pak Uli. Pak Ismet kayaknya nih mau bertanya. Pak Ismet. Silahkan, silahkan. Unmute Pak Ismet. Baik, silakan Pak Uli. Pak Uli Hartadi. Masih unmute Pak. Nah, sekarang sudah kebuka. Silakan mangga. Pak Prof, saya mau tanya itu yang diterangkan tadi antara ibadah khusus dengan ibadah umum. Apakah kalau kita jalankan yang umum tapi tidak yang khusus, apakah yang umum itu diterima atau tidak? Tanpa kita ibadah yang khusus dulu. Seperti sholat dulu kita. Kalau kita tidak sholat, tapi kita jalankan ibadah-ibadah yang lain, apakah itu dapat diterima? Gitu. Terima kasih. Rasulullah bersabda, kita jawaban Rasulullah SAW. Awwalu ma yuhasabul insanu yaumal qiyamatu as-shalah. Yang pertama akan dievaluasi, akan ditanya, diminta pertanggungjawaban atau dihisab dari manusia itu sholat. Itu hadis. Idza sholuhat, apabila sholatnya sudah lulus, baik. Oh, ini oleh Allah menerima bacaannya, gerakannya, niatnya, suasana hatinya, ketulusannya. Sholuhatil a'malu kulluh. Maka amal-amal lain dianggap sudah baik. Gitu. Tapi kebalikannya, hadis tidak pasadat, apabila sholatnya bolong-bolong,
tidak dikerjakan. Ketika dikerjakan, itu wudhu tidak sempurna. Pakaian ada najis. Bacaan sekenanya. Khusyuk tidak ada. Maka itu dianggap fasada, rusak. Dampaknya, maka amal yang lain pun oleh Allah dianggap error. Gitu. Nah, saya berpedoman kepada hadis Rasulullah SAW. Apa kalau gitu kesimpulannya? Sholat itu ibadah inti. Maka disebut khusus itu karena bukan sekadar khusus. Itu jadi inti. Inti ibadah kita itu sholat. Nah, ketika sholat dilakukan, mudah-mudahan sholat itu ngimbas kepada perbuatan lain jadi terbawa baik. Kalau sholat teratur, mudah-mudahan kehidupan sosial kita juga teratur. Kalau sholat fokus kepada Allah, maka kegiatan kita di luar sholat pun juga fokus kepada Allah. Kebalikannya, karena kita mencari rezeki yang halal, minum yang halal, pakainya begitu sholat, maka akan ada kontribusi untuk khusyuk. Jadi ada timbal balik. Nah, ketika kita sholat khusyuk, itu juga akan membuat kita bekerja dengan penuh dedikasi, bekerja dengan tulus, bekerja dengan terbaik, terlengkap. Namanya ahsanu amalan. Al-Quran ahsan itu the best, amal itu aktivitas. Kita melakukan aktivitas, Al-Quran menyebutnya orang Islam itu ahsanu amal. Kenapa ahsanu amal? Karena Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk terbaik manusia itu. Rasa syukurnya melahirkan kegiatan sosial yang ahsanu amalan. Semuanya menjadi terangkum, terkumpul dalam sholat. Sholat memberikan inspirasi, mendidik, menyadarkan berbagai kegiatan lain di luar sholat yang positif berdampak pada suasana sholat kita. Gitu. Karena sholat itu jadi inti, karena inti caranya gini. Gimana menjelaskannya? Kita buat lingkaran. Pak Ismet, lingkaran. Seperti jarum jam. 24 lingkaran. Lingkaran ini kita buat ada 5 titik ibadah khusus. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sekarang setelah subuh kita ambil yang paling pagi nih. Setelah subuh. Apa yang kita kerjakan dari subuh sampai duhur? Nah, itu kan ibadah umum. Ya. Paling-paling ada sholat duha kan itu. Ya. Tapi di luar sholat itu ibadah umum. Nah, kalau ibadah umum kita bekerja dengan nama Allah, dengan ridho Allah, dengan mengharap menghasilkan pekerjaan yang bermanfaat bagi orang banyak, maka begitu sholat kita akan wudhu. Kita wudhu dibersihkan. Lihat doa wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikan aku hamba yang tobat. Gitu. Kan? Waj'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku hamba yang suka kepada kebersihan. Jadikan aku hamba yang soleh. Lalu kita sholat. Setelah sholat, kata Allah, ayo kembali lagi bekerja. Tapi sekarang bekerjanya dengan spirit seorang hamba yang tobat, seorang hamba yang memperjuangkan hidup ini bersih, seorang hamba yang soleh. Begitu asar, kita kembali menghadap Allah. Begitu maghrib, maka ada siklus antara ibadah khusus dan ibadah umum itu dalam lingkaran keseharian kita. Kalau itu terisi, satu sama lain saling mengisi, subhanallah, keberkahan akan melimpah. Bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk seluruh negeri. Kalau musim seluruhnya adalah duhur seperti sholat Idul Fitri,
asal Idul Fitri, maka keberkahan akan melimpah. Itu janji Allah. Nah, gitu. Tapi kan kita tahu masjid banyak kosong. Orang lebih suka sholat di rumah. Nah, jadi implikasi keberkahannya tidak kuat. Tapi coba jadi power berjamaah. Masya Allah. Itu Al-Quran yang berkan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw. Kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, diukur dengan sholat awal waktu berjamaah di masjid untuk 5 waktu. Lapatahna alaihim barakati minas sama. Kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Indonesia seperti apa? Negerinya kaya, luar biasa kayanya, tapi beras nggak punya, tuh minyak krisis. Kenapa? Agama diinjek, bukan ditegakkan. Ulama didolimi. Pancasila omdo mau diganti ke komunis. Nah, kita lawan kita. Paling tidak dengan doa, dengan sikap. Gitu. Kita perjuangkan 2024 mudah-mudahan ridho Allah muncul untuk presiden yang bisa kembali mengukuhkan Islam di Indonesia dengan baik. Amin. Itu. Tegas kan? Ya, Pak. Gitu. Baik, kita masih ada kesempatan setelah Pak Ismet. Oke Pak Asep, saya Arif. Baik Pak Arif, silahkan Pak. Iya, tadi menjelaskan tentang dari Pak Ismet itu. Berarti kalau hubungan antara hablum minallah dan hablum minanas ini Pak Asep ya. Jadi kalau dilihat dari kejadian sehari-hari, bahwa kita memang kurang memahami tentang tauhid ya Pak ya. Kalau kita sebagai hamba Allah, pasti hablum minanasnya akan bagus gitu ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan asal tauhidnya berfungsi. Nah itu tauhidnya harus berfungsi. Ya karena dia memahami tauhid itu benar-benar dalam sholatnya, mungkin setelah pula keluar dari masjid ataupun setelah selesai mereka sholat, pasti mereka akan tahu bahwa apa yang dia harus lakukan sesuai dengan tauhidnya. Itu kan pengetahuan tauhidnya dia. Sebagai hamba Allah dia paham tentang kehambaannya. Tapi kenyataannya kan kita sholat sekedar sholat aja sebagai suatu tantangan buat kita. Rutinitas gitu ya, tanpa kita mengetahui isi dari sholat itu. Kebanyakan seperti makanya kemungkinan jadi hablum minanas itu tidak berjalan sepada mestinya yang dia ingin sesuai dengan Al-Quran gitu ya Pak. Belum berfungsi secara maksimal, belum optimal. Itu tugas kita bersama-sama. Pak, kalau dibandingkan, saya membandingkan dengan beberapa tempat di An-Nur, itu sudah beberapa dan paling tidak kesadaran orang untuk menghidupkan masjid, kesadaran orang untuk sholat berjamaah. Ada masjid yang kosong melompong, gitu. Masjid begitu saya mau sholat bingung, nggak ada imam, nggak ada yang adzan, yang qomat, ada yang adzan, tapi tidak ada yang mau berjamaah, bingung. Nah, kalau datang ke daerah kita menemukan cerita itu. Nah, kita kan satu sisi sudah bisa memfungsikan masjid lebih baik. Bahwa kita belum seluruh warga, kita bisa berbaik sangka, oh mungkin sedang bekerja, mungkin sedang beraktivitas di luar rumah. Nah, itu kalau duhur dan asar. Bagaimana dengan maghrib dan isya? Oh mungkin belum pulang. Gimana subuh? Oh mungkin masih tidur. Buru-buru mau berangkat. Ya gimana kapan ke masjidnya? Untung masih ada hari Jumat. Gitu. Oh ya sudah, kalau Jumat gitu juga lupa. masih ada hari Jumat. Tapi kalau Jumat ditinggal juga. Kata Rasulullah, salah satu tanda orang yang munafik itu kalau sengaja kita sholat Jumat. Kapan bertuntungan dengan masjid? Oh kalau gitu nunggu nanti kalau sudah wafat dibawa ke An-Nur, disolatkan di masjid. Ya kita solatkan saja, ada apa-apa. Mau seperti itu? Tentu kita tidak. Kita ingin dari sekarang betul-betul menjadi jamaah masjid. Bahwa masalah sosialnya belum terwujud, ya kita perbaiki bersama. Tetap optimis.
tetap harus berjuang. Inilah tantangan hidup yang harus kita wujudkan bersama. Kita berusaha mengingatkan, kita berusaha memperbaiki, tapi kita juga berusaha untuk tawasau bil haq. Saling mengingatkan tentang yang benar. Tawasau bisob. Tentang bagaimana kita punya daya tahan. Dan tawasau bil marhamah. Jangan lupa. Itu kita saling mengingatkan dengan penuh kasih sayang. Nah, jangan lupa itu di surat Al-Asr kan hanya 2, tapi ada ayat lain yang watawasau bil marhamah. Marhamah itu apa? Kelembutan, kasih sayang sesama muslim. Kepada yang bukan muslim, apa kelembutannya? Kita sadarkan mereka sesama manusia. Tapi kalau belum bisa menyerahkan mereka, ya setidaknya kepada yang sudah berada di dalam, saudara sesama orang Islam. Gitu. Begitu Pak Arif? Iya, iya. Ya, jadi saya setuju yang disampaikan Pak Arif tadi. Oke. Makasih Pak. Bapak dan Ibu yang terhormat, masih ada waktu kita memberi kesempatan. Silahkan, mangga. Baik Bapak, silahkan. Saya melihat tetap di angka 13, berarti 12 orang, 13 dengan saya. Silahkan. Mungkin setelah Pak Arif, ya siapa lagi? Enggak. Yang kalau tidak ada, sedikit saya akan menguraikan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Supaya bismillahnya tuntas. Ini bismillah kok sampai kepada Ar-Rahmannya belum, Ar-Rahim belum. Kan masih ada waktu. Pak Muhtar Syah. Assalamualaikum Pak Muhtar. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini di komplek kita di Pamulang Permai atau berada di kota kita di ujung pandang? Ada di rumah ini Pak Prof. Masya Allah. Silakan Pak, ada yang ingin disampaikan silakan. Silakan Pak Muhtar. Itu kalau apakah dalam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apa enggak perlu didahului dengan auzubillahi minasyaitonirrajim? Ya cuman itu ya Pak Prof, gimana? Itu perintah Al-Quran Pak. Jadi Al-Quran memerintahkan apabila kamu baca Al-Quran, fasta'iz billah, berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Baik, kalau gitu saya ulang ya. Ya, Prof. Begini, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan bagian dari Al-Quran. Tetapi Allah di dalam Al-Quran meminta kita sebelum membaca Al-Quran, kita berlindung dari setan. Rasul juga menganjurkan sebelum membaca Al-Quran berlindung dari setan. Kalimat perlindungan itu tersimpul dalam kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang ar-rajim. Ar-rajim itu yang dilempar, yang dikutuk, yang dihinakan. Kenapa kita harus berlindung? Karena membaca Al-Quran itu ibadah. Yang diminta harus ikhlas. Banyak orang yang membaca Al-Quran tergoda oleh setan. Ada yang baca Al-Quran dengan motivasi seni. Diakui sebagai qori internasional. Juara. Maka Al-Quran, motif baca Al-Quran itu hanya untuk perlombaan. Untuk keindahan, bagian pada seni membaca Al-Quran. Ada yang membaca Al-Quran dijadikan mantra, maka Al-Quran bergeser motifnya, bukan ibadah,
Tapi dunia mantra, itu dunia dukun, dunia mistis. Untuk para dukun-dukun itu juga ada yang menganjurkan terapinya dengan ayat kursi, tapi dibalik cara bacanya aneh. Itu ada yang macam-macam. Nah, supaya kita terhindar dari itu semua, sebelum baca Al-Quran, kita baca takmud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Supaya bacaanku ikhlas. Aku bisa merasakan dialog dengan Allah. Aku mendapatkan kedamaian, ketenangan. Aku mendapatkan pemahaman yang tambah mantap, imanku tambah kuat, pemahamanku tambah luas tentang Al-Quran, tentang Islam dengan membaca Al-Quran. Silaturahimku terbentuk karena aku baca Qurannya bersama di masjid seperti yang dipimpin oleh Pak Wahono di masjid kita. Itu kan selalu ada laporan hari ini berapa orang yang berada baca Quran, ayat apa, silakan dilaporkan, silakan dimotivasi, tapi tetap terjaga keikhlasannya dalam hati. Demikian Pak Muhtar. Pak Ustaz, kalau di dalam sholat, kalau sebelum baca Al-Fatihah itu, sering saya baca dalam hati, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. dibaca juga, tidak apa-apa, dibaca juga. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Walaupun ada perbedaan-perbedaan pemahaman. Gitu. Dibaca juga. Sholat juga kan ibadah. Malah ibadah khusus. Nah saat ibadah khusus, betul-betul terasa setan membelokkan. Buktinya kita ingin khusyuk, awalnya ketika takbir khusyuk, ketika iftitah khusyuk, tapi begitu ruku, pikiran kita, perasaan kita jalan-jalan kemana-mana. Nah, siapa yang membelokkan? Siapa yang tiba-tiba kepada Allah jadi lupa? Sholat jadi tidak disadari. Lalu pikiran kita jadi imajinasi kita melayang-layang ke seantero jagat raya. Itu kan kerjaan setan. Gitu. Itu pertimbangannya. Ada yang menyebutkan bahwa sebelum membaca Al-Fatihah tetap dimulai dengan ta'awudz. Ya, terima kasih Pak Pro. Baik, sama-sama Bapak. Insya Allah kita lebih mantap dalam beribadah, dalam beragama. Insya Allah, insya Allah. Pak Edi, apakah Pak Yayan tadi ingin ya, Pak. mengajukan pertanyaan? Silahkan Pak Yayan. Sudah saya coba untuk unmute semua, untuk bisa di-unmute sendiri oleh peserta. Sudah saya tik seperti itu. Oh iya. Masih ada 5 menit. Apakah ada yang ingin memanfaatkan waktu kita? Kalau nggak ada, Prof, izin saya bertanya lagi, Prof. Baik, silakan Pak Edi. Ya, jadi kembali ke pertanyaan awal saya tadi tentang fa'bud dan aqimis sholah. Tadi Prof sudah menyinggung juga, artinya kalau kita lihat 24 jam itu, 5 waktu itu adalah aqimis sholah. Bayangan saya, fa'bud itu adalah 24 jam itu gitu, Prof. Artinya dalam 24 jam itu, sudah kita ambil porsi yang aqimis sholah, lalu sisanya itulah fa'bud yang lain, begitu ya, Prof? Iya, betul. Betul. Ya, makanya kalau dijumlahkan keseluruhannya ibadah. Jadi kalau ditanya, durasinya mana yang paling banyak? Kalau sholat 5 waktu, masing-masing mengambil porsi 10 menit, kali 5. Itu kan berarti waktu terambil 50 menit. Sedangkan 24 sehari semalam itu 24 jam. Berarti masih tersisa 23 jam 10 menit. Nah itu untuk muamalat. Muamalat itu yang disebut dengan ibadah sosial, ibadah umum. Itu dalam Islam ada namanya, itu muamalah. Dalam arti luas, kita berinteraksi, kita bekerja, kita menjalankan fungsi-fungsi kehalifahan di muka bumi. Gitu, sesuai dengan, karena itu dalam Islam
Nggak boleh orang menganggur, diam, buang waktu. Rasul nggak suka. Itu tandanya lemah. Jam kerja, diam, nganggur, tidur. Islam bukan begitu. Pribadi Muslim bukan pribadi yang malas, pribadi yang buang-buang waktu. Mungkin malam-malam dihabiskan untuk gaple. Gaple itu dari bahasa Arab goplah, yang artinya lupa, lalai, abai. Itu dari mana tuh gaple itu? Dari goplah. Apa arti goplah? Abai, lalai, lupa. Itu buang waktu. Kenapa tidak tidur? Sehingga besok subuh bisa sholat subuh. Begitu. Artinya Prof, kalau boleh saya lanjut, artinya misalkan sholat oke, sudah, misalnya juga tidur, itu juga ibadah berarti ya Prof dalam hal ini ya? Iya, luar biasa. Kan kulluha itu seluruhnya 20 jam itu. Bagaimana supaya tidur kita betul-betul beribadah? Ini ada rumusan sangat bagus dari Imam Al-Ghazali. Tuh. Imam Al-Ghazali tentu sumbernya dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang beliau susun. Sebelum tidur, kita dalam keadaan punya wudhu. Meskipun nanti pasti menjelang tidur akan batal. Tetapi kita memulai dengan berwudhu. Lalu tidur kita seperti posisi mayat di alam kubur. Yaitu kita miring ke arah kiblat. Ke arah kiblat, miring tidurnya. Kemudian bacalah kalimah Allah. Yang pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Belum tidur, selesaikan dong Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Itu Al-Fatihah selesai. Oh, masih ada waktu belum tidur. Lanjut. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sampai ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oh, ternyata belum tidur. Lanjut. Al-Baqarah 163 yang tadi kita bahas. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa warrahmanir rahim. Belum tidur. Lanjutkan ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, dan seterusnya. Belum tidur, lanjutkan dong. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai akhir Al-Baqarah. Belum tidur, lanjutkan Al-Ikhlas 3 kali. Kalau Al-Ikhlas itu ada 3 serangkai, lanjutkan dengan Al-Falaq, lanjutkan dengan An-Nas. Setelah itu baca doa yang dicontohkan Rasul. Bismika Allahumma ahya wa bismika kamu. Maka orang itu ketika tidur, ruhnya kan dilepas. Tapi ibarat tali, satu aja yang dilepas, yang satu lagi masih diikatkan dalam tubuh kita. Kalau orang meninggal, lepas 2 ujung tali itu. Nah, maka orang itu ruhnya akan bergabung dengan ruh orang-orang baik. Ma'an nabiin, ma'as siddiqin, ma'as syuhada, tergantung kelasnya. Begitu. Andai kata orang itu oleh Allah besok pagi tidak bangun lagi, tali yang satu dicabut juga akhirnya wafat, maka insya Allah wafat dalam ampunan Allah. Andai kita bangun, kita bisa membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami padahal kita nggak mati. Tidur itu miniatur kematian atau mati kecil. Setelah bangun tidur, ternyata ini belum subuh. Wudu, sholat tahajud, sholat witir. Kalau sudah menjelang subuh, itu tidak ada waktu untuk tahajud dan witir, kita langsung ke masjid. Kita bisa tahiyatul masjid, bisa qobliyah subuh, lalu subuh berjamaah. Setelah sholat subuh, jangan tidur. Lalu kita lakukan ibadah sosial. Tuh, ibadah umum tadi, itu muamalah tadi.
subhanallah, semuanya bernilai ibadah. Gitu. Begitu, Pak Edi? Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ini Pak Prof, Pak ya. Yayan Ada menuliskan. Oh, silakan Mas Uli. Mas Uli aja bacakan. Oh ya, silakan. ini tadi ada pertanyaan dari Pak Yayan, Pak Prof, terkait Abdullah tadi sudah dijelaskan dengan cukup jelas, tetapi yang khalifatullah fil ard seperti apa? Itu pertanyaannya, Prof. Oh, ya. Ya, Abdullah penekanannya adalah pengabdian, penyerahan, ketulusan kepada Allah. Tuh. Tadi kan dari kata abdun, dedikasi, penghambaan. Sedangkan khalifah itu artinya satu, mewakili Allah. Kok mewakili Allah? Keren banget. Tunggu, Allah memberikan kepada manusia tanggung jawab untuk ikut mengatur bumi. Karena Allah memberikan kelengkapan kepada manusia itu, diberi akal. Dengan akal bisa berpikir, bisa punya pengetahuan, bisa punya keterampilan, punya wawasan, punya kompetensi, macam-macam ilmu. Ada ilmu kealaman, ada ilmu sosial, ada ilmu humaniora, ada ilmu wahyu, ilmu agama dalam arti khusus. Setelah itu manusia punya tangan, punya kaki, ayo gerakan. Jadi khalifah itu ditandai satu dengan tanggung jawab. Kedua, melahirkan malia atau kerja. Tapi amalnya solihah. Solihah itu dalam rangka kepatuhan kepada Allah, untuk mendatangkan kedamaian, mendatangkan kemaslahatan bagi orang. Itu dengan cara apa? Tapi pergilah ke sawah. Mari kita menanam padi. Kalau semuanya menanam padi, kita tidak akan krisis pangan. Tuh, kalau semuanya mengelola hasil pertanian kita tidak dikuasai oleh itu konglomerat-konglomerat, kita akan punya manfaat banyak. Untuk minyak, pasti susahnya minyak kelapa, minyak sawit, minyak goreng. Jadi kita mulai dari hulu, menanam. Mulai dari hilir, mengolah, lalu mengubah bahan baku menjadi bahan yang siap untuk kebutuhan masyarakat. Itu khalifah. Jadi kekhalifahan itu luar biasa, terkait dengan tanggung jawab, terkait dengan inovasi, terkait dengan elaborasi, terkait dengan kompetensi, tapi tidak bisa sendiri. Oh, gimana? Tahun itu kolaborasi. Makanya kekhalifahan itu akan mulai dari urusan pribadi, kekhalifahan itu akan juga merembet kepada sistem sosial. Gitu, nggak bisa sendiri. Kalau sendiri tentu hanya porsi individu, tapi individu ini berkontribusi dalam kehidupan bersama. Sesuai dengan bidang masing-masing. Nggak bisa semuanya jadi dosen seperti saya, nggak. Siapa yang jadi petani, siapa yang jadi pedagang, siapa yang jadi buruh, siapa yang jadi marketing, siapa yang mempromosikan, siapa yang riset, siapa yang mengambil keputusan. Oh, kalau gitu semuanya jadi petani, nggak juga. Kalau gitu jangan jadi petani, ya tanah kita digarap orang. Kalau orang Indonesia tidak mau jadi petani, negeri itu kan negeri agraris. Kalau kita tidak mau tentang ilmu kelautan, sementara laut lebih luas, tuh, ya laut kita potensinya diambil. Ini yang terjadi sekarang. Kalau gitu khalifah itu kaitan dengan manajemen, gimana ngurusnya? Jangan salah urus. Sekarang kita kelola sawit, itu sudah lurus belum? Tata kelola minyak, tuh BBM kita naik aja terus. Tata kelola tentang emas, tentang perak, tentang berbagai kekayaan alam, sudah benar nggak? Seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang 45 untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat. Nah, kalau belum berarti fungsi kekhalifahannya itu miss,
itu adalah error. Karena itu fungsi kekhalifahan itu harus juga terus diingatkan, diperbaiki. Karena ada fungsi pribadi, ada fungsi manajemen, ada fungsi bersama, ada fungsi pengambilan keputusan. Itu kalau dibahas lebih luas. Kita sering memahami khalifah individu. Betul, individu punya kontribusi. Tapi nggak bisa urusan ditangani oleh sendiri. Terbatasan sangat nampak pada diri kita. Memang kita ahli semua. Alah. Nggak mungkin orang jadi ahli dalam semua bidang. Meskipun ada orang yang multi talenta. Banyak kebisanya, banyak keterampilannya. Begitu kira-kira Pak Yayan? Subhanallah. Ada pertanyaan lain itu apakah orang kafir bisa memaksudkan fungsi khalifah? Bisa, tapi bukan khalifah Allah. Kenapa bukan khalifah Allah? Dia mengingkari Allah sebagai satu-satunya ilah. Dia tidak beribadah kepada Allah dengan cara yang ditentukan oleh Allah. Dia hanya bisa menjadi khalifah dalam arti kemanusiaan saja, tapi tidak terkait dengan keislaman, dengan keilahian. Itu. Maka orang Islam tidak boleh memilih pemimpin yang beda agama. Itu kalau tarikannya. Kenapa? Lah, dia bekerja atas nama Tuhan Yesus. Padahal menurut Islam, Nabi Isa adalah seorang nabi, Siti Maryam adalah seorang wanita yang mulia, terhormat. Itu. Ya kalau lihat dampaknya boleh jadi ada sesuatu yang bisa mendatangkan kedamaian, tapi error. Sekarang Allah perlihatkan tuh gimana kekaisaran Sambo sedang ditunjukkan oleh Allah seperti apa sih sebetulnya makar mereka. Karena mereka juga punya tujuan untuk membenci Islam, menyingkirkan orang Islam. Sekarang oleh Allah bongkar. Lebih baiklah sebelum pemilu 2024. Terbongkar itu. Gimana? Coba kita renungkan secara mendalam. Apa tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain, terutama dengan KM 50? Ada hubungan nggak? Kalau ada, bongkar. Jangan kepalang tanggung, biar terlihat gimana buruknya. Dengan itu mudah-mudahan lembaga kepolisian kita jadi sehat. Itu Pak. Jadi terkait kesimpulannya ngomongin Al-Quran tidak bisa lepas dari ngomongin masalah sosial, masalah budaya, masalah ekonomi, masalah politik. Al-Quran untuk mengatur semua. Nah, fungsi kekhalifahan itu adalah fungsi-fungsi sosial sangat jelas. Tidak bisa fungsi individu saja, karena ada keterbatasan pada setiap individu. Subhanallah. Mohon maaf, saya kira sudah melebihi waktu yang disepakati. Ini mohon maaf. Tidak terasa kalau sudah menjelaskan tentang mengalir. Bapak dan Ibu yang terhormat, lebih kurangnya mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjut kuliah kedua. Nanti Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai kemudian seterusnya. Insya Allah pada kuliah keempat. Dan terakhir, kita sama-sama mengakhiri kuliah kita dengan kiparat majlis sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya cukup, tapi kalau ada pengumuman-pengumuman dari tim, dipersilahkan. Saya sudah cukup. Silahkan Pak Edi kalau ada yang disampaikan, atau dari Pak Uli, atau dari pengurus MSQ. Silahkan.